warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang karunia Allah, Rahman Rahim Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang karunia yang tak terhingga, tentang ridha Allah, tentang kitab rahasia, tentang rahasia-rahasia Allah, tentang kalamullah, tentang ruh, tentang alam tak beralam, tentang alam yang tak berwujud, tentang kegaiban yang macam-macam. Tiada lain dan tiada bukan hanya untuk kita agar kita berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Adapun antara zikir Nur Muhammad dan meditasi dan semedi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Nur Muhammad, zikir, meditasi dan semedi, dan keesaan zat wajibal wujud ilallah dan kudrat iradat Allah. Islam adalah agama dan spiritualitas. Agama sifatnya eksklusif, meliputi ajaran-ajaran, doktrin, kepercayaan dan praktek kepribadian tertentu serta nilai-nilai moral akhlak yang khas yang diwariskan secara berkesinambungan dari seorang nabi rasul kepada umatnya. Sedang spiritualitas adalah pengetahuan dan nilai-nilai universal tentang pemahaman dan keyakinan tentang apa, siapa, bagaimana, untuk apa. Ada pencipta, ada alam semesta, mikrokosmis dan hubungan ketiganya antara manusia. Maka spiritualitas adalah lebih kuno dari agama. Lebih tepatnya spiritualitas adalah ibu kandung dari agama-agama di dunia, sebagaimana diceritakan di semua kitab-kitab suci. Di setiap fase kenabian, hal mana para nabi sebelum diangkat diberi wahyu adalah para pencari Tuhan, pencari penguasa alam semesta, pencari yang maha agung, atau golongan skeptisme, para golongan peragu tentang Tuhan-Tuhan yang diadakan, tentang kemanusiaan dan alam semesta, yang akhirnya menjadi pembawa informasi rahasia atau pesan kenabian, risalah tauhid, kecuali Adam, yang hakul yakin dengan Tuhannya. Para nabi sebelum diangkat sebagai nabi seperti Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad adalah para spiritualitas yang telah berdialektika di dalam dirinya tentang apa dan siapa itu Tuhan, alam semesta dan manusia itu sendiri. Maka kesimpulannya yang lahir dari rahim spiritualis bukan saja agama-agama, melainkan kebudayaan dan pengetahuan, ilmu pengetahuan, bahkan anak cucu turunan spiritualitas adalah berupa ilmu terpaan teknologi. Kenapa demikian? Insya Allah ada kajian tersendiri terkait dengan hakikat Nur Muhammad. Baiklah, kita lanjut. Bila Islam dan Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai rahmat, sebagai alam semesta, bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, itu berarti posisi Islam dalam dimensi spiritualitas yang mengajarkan nilai-nilai universal. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai figur manusia yang sempurna, yang tiada cacat, sebagai figur manusia yang menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin kepada semua makhluk dengan risalah Islam, yakni kedamaian dan keselamatan kepada semua makhluk manusia,
khususnya. Nah, maka bagi pewaris-waris kenabian harus dapat menangkap spirit Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dalam dimensi agama yang pada akhirnya melembaga eksklusif dan di mana Islam pertama kali lahir dan tumbuh, tapi wajib menggali, melestarikan perkembangan spiritualitas Islam yang universal, dinamis dan fleksibel. Maka benteng akidah dan syariat yang terbangun harus dipertahankan untuk menjaga kebenaran, ketauhidan, stabilitas ajaran-ajaran kenabian. Tapi senjata spiritualitas yang fleksibel itu penting juga agar Islam dimanapun bisa diterima dengan damai, aman, damai, sentosa, dan santun. Jadi Islam itu sebenarnya mengajarkan ketauhidan, keramahan, budi pekerti luhur, ikhlas, sabar, ridho. Islam sebenarnya itu yaitu bertauhid kepada Allah agar saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi. Ini Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Islam itu sebenarnya dimanapun pasti diterima kalau Islam yang sebenar-benarnya. Karena Islam sebenar-benarnya itu sangat damai, sangat santun, sangat bijak, sangat menghargai kepada apapun agama orang. Ini Islam yang sebenar-benarnya. Maka para anbiya yang berdakwah di Nusantara sangat mengerti betul spirit Islam dan perkembangan sejarah peradaban Islam mulai era kenabian, era sahabat, para Rasyidin, era dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Saljuk, dan memeluk di Eropa Spanyol dinasti Fatimiyah, di Mesir sampai dinasti Turki Utsmani. Belum lagi lahir dan berkembangnya kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Asia Tenggara, Asia ataupun Nusantara. Jadi Nusantara ini sebenarnya dulunya itu juga ajaran Islam. Cuma dibumbui dengan budaya Nusantara. Tapi benar juga ilmunya itu. Itu dikenal dengan agama Kapitayan. Wallahu alam bisawab. Harmoni alam semesta jagat raya adalah sunnatullah. Maka bila manusia tidak bisa menyelaraskan hidup dengan kehidupan alam semesta, maka manusia menyalahi atau melawan sunnatullah. Demikianlah juga dalam diri manusia sendiri. Fitrah harus ada harmoni dan keseimbangan. Jadi fitrahnya manusia itu pasti ada tersimpan harmoni, keseimbangan, keselarasan kepada alam semesta. Hakikatnya adalah manifestasi dari af'al Allah yang maha mengatur, maha agung, maha menjaga, maha melindungi, maha segalanya. Berdamai dengan alam semesta itu hakikatnya Islamnya semua makhluk. Jadi kita harus berdamai dengan seluruh alam semesta. Karena dengan berdamai dengan alam semesta, dengan mencintai kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta, kita pada hakikatnya nyata mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara setiap makhluk berdamai dengan alam semesta? Adalah dengan menghubungkan kesadarannya dengan Zat yang maha pencipta dan yang maha menguasai alam semesta, yang mengharmonikan kesadaran yang dimaksud adalah dengan bertafakur, berzikir, berhalwat, musyahadah, mujakarah, mujahadah, munasabah,
Nah, tafakkur atau dengan jalan suluk bahwa setiap makhluk ciptaan maujud secara fitrah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara masing-masing. Hewan, tumbuhan, air, angin, api, gunung, bumi, planet, bintang-bintang, matahari senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kepada yang Maha Kuasa dengan cara dan bahasa masing-masing. Maka manusia yang sudah mencapai makom derajat kesadaran yang tinggi adalah manusia yang dapat berdamai dengan alam semesta, dengan semua makhluk hidup, berdampingan dan saling membutuhkan, saling menghormati, saling menghargai, nah saling menjaga kepribadian masing-masing, saling santun menyantuni, nah kepribadian kepada seluruh alam semesta, karena pada hakikatnya seluruh alam jagat raya, seluruh alam maya pada ini Allah Subhanahu wa taala juga yang nyata. Manusia yang dapat memanfaatkan, mendayagunakan segala potensi energi dan gelombang alam semesta untuk berzikir, berkesadaran adalah ia yang disampaikan pada derajat mutmainnah. Itu yang disebut derajat cakra manggilingan dalam falsafah Jawa. Nah, jadi sekarang bagaimana cara mempraktikkan zikir mutmainnah adalah suatu cara khilafiah metode zikir yang sudah mampu melampaui karya alam semesta. Nah, zikir nafsu atau berdasarkan nafsiyah, amaroh, lawamah. Nah, yang ke satu. Yang kedua, zikir pikir atau kesadaran fikriyah, mulhamah. Yang ketiga, zikir nur, napas atau kesadaran ruhiyah. Yang keempat, zikir halwat ujlah, riadoh atau berkesadaran godiyah mardiyah. Yang kelima, zikir nur Muhammad, berkesadaran nuriyah. Bila belum melampaui tangga kesadaran zikir-zikir tersebut di atas, maka sulit seseorang untuk menerima, memahami, mempraktekkan, terlebih menghayati zikir mutmainnah, apalagi menapaki tangga akhir kesadaran tertinggi yakni derajat kamilah. Demikian kiranya itu sebagai penghantar saja. Nah, apabila ada salah-salah kata, salah dalam perkataan, salah dalam penyampaian saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tiada lain, tiada bukan, kita di sini niatnya hanya untuk berbagi agar kita saling bercinta-cintaan, saling berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Wassalam al-fakir.